Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran ekonomi pada masa 3 kerajaan besar yang menyangkut Utsmani, Safawi, dan Mughal. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ana Ristiana dengan NIM 41200012. Yang kedua, Rizky Mursalina dengan NIM 412013. Yang ketiga, Kirasuci Baihaqi dengan NIM 412042. Dan yang terakhir, Bayu Setio Pangestu dengan NIM 412029. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ana Ristiana, NIM 412012. Sejarah Kekhilafahan Utsmaniyah pada tahun 1299 sampai 1924. Para ahli sejarah menduga bahwa bangsa Hittitlah yang pertama menempati wilayah Utsmani atau Turki sekarang. Pada awal tahun Masehi, ia dinamakan Bizantium di bawah kekuasaan Romawi yang berkuasa di kawasan ini selama lebih dari 4 abad. Dari tangan Romawi, kemudian orang barbar merebutnya dan memindahkan ibu kota kerajaan dari Roma ke Konstantinopel atau ibu kota Turki sekarang. Pada abad ke-12 Masehi, umat Islam di bawah pimpinan dinasti Abbasiyah dengan di bawah komando Ertugrul dan anaknya yang bernama Utsman, akhirnya merebut wilayah ini sekaligus dinasti Abbasiyah mempercayakan dan menghadiahkan pemerintahannya kepada mereka. Pada abad ke-13 Masehi, berdirilah Kekhalifahan Utsmaniyah. Dulu wilayah kekuasaan Utsmani paling luas di antara 3 kerajaan besar, Safawi, Mughal, dan Utsmaniyah saat ini, yang meliputi 3 benua yakni Jazirah Arabia, Balkan, Hungaria, hingga kawasan Afrika Utara. Selanjutnya, perkembangan perekonomian Utsmani. Sejarah perekonomian Utsmani dibagi ke dalam 2 periode. Pertama, periode klasik yang mana berbasis kepada pertanian. Khilafah Utsmani memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Kedua, era reformasi, yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan, terdiri atas perbaikan sistem administrasi publik dan merupakan sistem politik pada masa itu, dari tangan militer kepada publik. Tujuannya untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik. Kemudian kekuatan ekonomi Khilafah Utsmani yang meliputi daratan. Di Anatolia, Khilafah Utsmani diwarisi sebuah jalur Caravanserai dari pendahulu mereka yaitu Seljuk Turkis. Jalur ini menjadi semacam keuntungan bagi Utsmani karena akan menjamin keuntungan pengantaran barang dan rombongan kerapan dagang dengan disediakannya penginapan bagi para pedagang serta hewan-hewan tunggangannya di wilayah jalur Caravanserai. B. Laut. Jalur perdagangan yang ada di bawah komando Utsmani ada beberapa wilayah, yaitu Aegean dan Timur Mediterania. Komoditas perdagangan di wilayah ini yaitu gandum. Kemudian antara Laut Merah dengan Teluk Persia. Komoditas perdagangan utamanya yaitu rempah-rempah. Laut Hitam dan Laut Merah Mediterania. Komoditasnya yaitu gandum dan kayu. Dan yang terakhir pertanian. Khilafah Utsmani adalah negara pertanian atau agrikultur. Karena mempunyai lahan yang subur, dengan rata-rata sumber penghasilan warganya berasal dari keluarga berskala kecil di bidang pertanian, dan pajak sektor pertanian ini berkontribusi 40% sebagai sumber pendapatan pajak negara.
Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Mursalina. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Mursalina, NIM 4120013. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ana Ristiana selanjutnya mengenai intelektual dan ekonomi Muslim pada periode Khilafah Utsmani. Ada beberapa pemikir ekonomi yang memiliki pemikiran pada masa Utsmani. Yang pertama, Haji Khalifah. Haji Khalifah menulis tentang fenomena ekonomi Utsmani dalam perdagangan internasional serta ekonomi domestik. Yang kedua, Cernal Kafadar. Cernal Kafadar mengkritik kebijakan menurunkan nilai atau debasement terhadap mata uang logam yang diterapkan oleh pemerintah pusat Utsmani untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga, Mustafa Ali. Ali juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan pusat Utsmani yang terlalu bergantung pada jumlah perputaran uang beredar dalam mengendalikan inflasi. Beliau pemikir politik, sosial, dan analisis sejarah. Selanjutnya, Pranata Ekonomi pada periode Utsmani. Sebuah prototipe bank pertama yang ditemui pada masa Utsmani ialah Galata Saraf atau Osmanli Bankasi yang menjalankan urusan perdagangan, pertukaran mata uang asing, memberi pinjaman, serta menyediakan kredit konsumtif. Akan tetapi, bank ini tidak menerima simpanan uang dari rakyat. Bank ini berdiri pada tahun 1856 di distrik Galata, Istanbul. Modal pendirian berasal dari pemerintah Utsmani dan sebagian lagi dari joint venture dengan Inggris dan Banque de Paris et des Pays de France. Bank beroperasi di masa Utsmani pada tahun 1863 sampai 1924 Masehi. Sebagai bank, Galata Saraf diberikan kewenangan menjadi bank sentral Utsmani. Pada tahun 1875, bank diberikan peran lebih untuk mengatur anggaran pengeluaran dan belanja negara, untuk mengembalikan lagi kondisi finansial Utsmani yang terpuruk setelah Perang Balkan. Selanjutnya, analisis kemunduran perekonomian Khilafah Utsmani. Pada fase kerajaan Utsmani berada dalam masa keruntuhan, termasuk di dalamnya kemunduran di bidang ekonomi. Ada beberapa analisis yang menjadi faktor penyumbang kemunduran ekonomi Utsmani. Antara lain, yang pertama, pertambahan jumlah penduduk. Yang kedua, semenjak bangsa Portugis menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Pengharapan, sehingga semua hubungan perdagangan antara timur dan barat dipindahkan melalui jalur itu, tidak melalui lagi wilayah Utsmani. Perpindahan jalur perdagangan ini berakibat segala bea cukai yang semula lewat Laut Tengah dan menjadi monopoli Daulah Utsmaniyah tidak dapat diambil lagi. Yang ketiga, kekalahan perang Daulah Utsmani dimulai dari dikalahkannya tentara Utsmani di Benteng Wina pada tahun 1683. Kekalahan itu terus bertambah sehingga pada perjanjian Karlowitz yang ditandatangani pada tahun 1699, Daulah Utsmani harus menyerahkan Hongaria kepada Austria, daerah Podolia kepada Polandia, dan Arov kepada Rusia. Faktor lain yang menjadi salah satu faktor kehancuran ekonomi Utsmani yaitu salah urus dalam pengelolaan administrasi di beberapa provinsi, yaitu wilayah kekuasaan Utsmani, yaitu di daerah Syria dan Mesir. Selanjutnya adalah Kerajaan Safawi. Sejarah Kerajaan Safawi. Kerajaan ini merupakan dinasti baru dan menjadi kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti ini berasal dari seorang sufi Syekh Ishaq Saifuddin 1252 sampai 1334 Masehi dari Ardabil di Azerbaijan. Syekh Saifuddin beraliran Syiah dan mempunyai pengaruh besar di daerah itu. Cucunya Syekh Ismail Safawi dapat mengalahkan dinasti-dinasti lain, terutama kedua suku bangsa Turki,
kambing putih, dan kambing hitam. Sehingga akhirnya dinasti Safawi dapat menguasai seluruh daerah Persia. Di sebelah barat kerajaan Safawi berbatasan dengan kerajaan Utsmani. Dan di sebelah timur dengan India yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Mughal. Syekh Ismail membuat aliran Syiah sebagai mazhab yang dianut negara. Perkenalkan, nama saya Kirai Suci Peyaki, NIM 41200042. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi hasil peradaban. Deskripsi hasil peradaban. A. Bidang ekonomi, stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Di samping itu, sektor perdagangan kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sekitar pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur. B. Bidang ilmu pengetahuan. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istora. 1. Baha al-Din al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan. 2. Sadr al-Din al-Shirazi, seorang filosof. 3. Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, seorang filosof. C. Bidang pembangunan fisik dan seni. Pada bidang fisik, yakni dibangunnya Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Pada bidang seni, kemajuan nampak begitu terlihat dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah. Selanjutnya, latar ekonomi dinasti Safawi. Pada pemerintahan Syah Abbas I, tahap kemajuan Safawi yang nyata dan sentral adalah pendekatan ekonomi dan interpolasi negara Safawi terhadap alam dalam kehidupan ekonomi. A. Peranan pemerintah. Pemindahan ibu kota yang dilaksanakan Syah Abbas I di atas yang menjadi poros kekuatan Safawi ke Isfahan. Peran istana juga aktif berpartisipasi dalam proyek-proyek ekonomi wilayah. B. Komoditas perdagangan. Komoditas paling diandalkan adalah sutra. Sutra merupakan komoditas ekspor terbesar negara yang menjadi komoditas utama juga yaitu kebutuhan terhadap emas dan perak. C. Jalur perjalanan dan karavanserais. Karavanserais yang dirancang khusus untuk menguntungkan bagi wisatawan miskin karena mereka bisa tinggal di sana selama yang mereka inginkan tanpa pembayaran untuk penginapan. Kemunduran kerajaan Safawi. Sepeninggalan Abbas I, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi adalah A. Konflik berkepanjangan di kerajaan Utsmani. B. Dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Pasukan Gulam yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang tinggi seperti Ghizl Blas. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan dikalahkan keluarga istana. Sejarah kerajaan Mughal. Penyiksaan yang dilakukan Safawi terhadap kaum Sani dan permusuhan Safawi di bawah Syah Ismail dengan Uzbek adalah penyebab berdirinya kerajaan Mughal. Mughal bukan usaha pertama memperjuangkan kerajaan Islam pertama di wilayah India. Mughal adalah pemerintahan Islam terakhir di India pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi, didirikan oleh Zahiruddin Babur, keturunan Timur Leng. Selanjutnya, perkembangan perekonomian kerajaan Mughal. Perekonomian kerajaan Mughal tertumpu pada bidang agraria, mengingat keadaan geografi dan geologi wilayah India. Hasil pertanian kerajaan Mughal yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan celupan. Sistem pertanian Mughal dijalankan oleh petani-petani kecil yang bertanggung jawab atas tanah sewaan yang disebut deh. Petani dan pemerintah dihubungkan melalui seorang muqaddam. Kekuatan ekonomi kerajaan Mughal.
Salah satu yang menjadi kekuatan ekonomi Mughal adalah total populasi kerajaan Mughal mencapai kisaran 100 sampai 125 juta jiwa. Kemudian besarnya area tanah yang subur dan jauh dari terdapat di dalam hutan. Pada kerajaan Mughal terdapat 3 macam koin mata uang, yaitu terbuat dari tembaga, perak, dan emas secara berurutan. Koin tembaga merupakan satuan nilai terkecil. Terdapat jenis pajak yang diberlakukan khusus untuk petani kebun buah-buahan. Jahangir berpikir bagaimana caranya menjadikan tanah lebih subur dengan pajak yang rendah, dengan hasil bahwa hanya dengan 1 buah delima bisa menghasilkan jus. Kejayaan di bidang ekonomi kerajaan Mughal diraih juga ketika mereka bisa membuat jalur transportasi perdagangan yang baik dan kebijakan penyatuan sistem tukar daerah-daerah yang mereka taklukkan. Produk manufaktur dan pertanian berhasil mereka pasarkan ke seluruh dunia. Selanjutnya, intelektual dan ekonomi Muslim pada kerajaan Mughal. Syekh Waliullah Ahmad Syah bin Abdurrahim Al-Umari Ad-Dahlawi Abu Abdil Aziz lahir di Delhi. Masa kekhalifahan Al-Mutawakkil III. Menurutnya, kehidupan masyarakat tumbuh dalam 3 tingkatan yang berbeda. Dalam soal pemikiran sosioekonomi, Syekh Waliullah menekankan pentingnya ijtihad. Tanpa ijtihad adalah mustahil dapat menemukan pengetahuan baru dalam memahami Quran, Sunnah, dan berhasil dalam syariah. Dengan demikian, sebagaimana Imam Ghazali, Syekh Waliullah adalah seorang sufi yang percaya atas kapasitas individual untuk self-annihilation atau penghapusan diri, dalam rangka menuju pencapaian tertinggi dalam kehidupan seperti diperintahkan oleh syariah. Waliullah juga percaya bahwa karena pengetahuan manusia pasti akan sempurna adalah tingkatan tidak mungkin untuk mencapai keseimbangan sempurna dalam sistem sosioekonomi. Kemunduran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada pada puncak kejayaan, namun pada abad ke-18, kerajaan ini mengalami kemunduran. Kekuasaan politiknya merosot, perebutan kepemimpinan, dan birokrasi menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Kemudian, adanya pedagang Inggris atau EIC untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir menanamkan model di India yang didukung oleh kekuatan bersenjata menjadi semakin kuat menguasai wilayah pantai. Pada akhirnya, EIC menguasai Mughal. Bahadur Shah, Raja Mughal, terakhir diusir dari istana pada tahun 1859. Dengan demikian, kekuasaan dinasti Mughal di daratan India berakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.